Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang merasa berterima kasih atas limpahan karunia dan rahmatnya setiap detik kepada kita tanpa putus, dan bahkan tidak akan bisa kita hitung walau tintanya adalah air yang ada di samudera lautan dan ranting-ranting pepohonan menjadi penanya. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar sekalian, kehidupan kita, khususnya umat muslim, tentunya memerlukan konsep kehidupan yang pas untuk bisa menjalankan kehidupan dunia ini hingga tuntas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan risalah ataupun kalamnya melalui malaikat Jibril alaihissalam turun kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an, yang mana di dalamnya konsep kehidupan umat muslim semuanya tertera dari lahir hingga ke liang lahat. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di sini jelas Allah katakan kehidupan jin dan manusia Allah jadikan itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Namun amalan yang berada di luar ibadah itu hanyalah untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat kita. Itu juga Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ambil penggalan ayatnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada hal yang baik dan mencegah daripada hal yang buruk. Inilah tugas kita sebagai makhluk sosial manusia, menyuruh kepada yang baik dan menghindar dan mencegah daripada yang buruk. Apabila kita nampak ada kemungkaran, maka hendaklah kita ubah setidaknya dengan tangan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, kalau tidak bisa juga dengan hati kita. Maka dari itu, ini baru segelintir ayat yang kita ambil sebagai konsep kehidupan kita dalam kehidupan ini, yaitu berasal dari Al-Quran. Maka dari itu, tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah meneladani kemuliaan Al-Quran dalam menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Saudara pendengar sekalian, bulan suci Ramadan merupakan sayyidus syuhur, yang mana juga merupakan satu faktor kemuliaannya Al-Quran. Karena apa? Kalau saya kutip, ada 3 faktor kemuliaan dari Al-Quran itu. Yang pertama, Allah menurunkan kalamnya kepada seorang pengantar yang bernama Jibril alaihissalam, merupakan malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain yang ada. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling mulia tanpa kesalahan, maksum, dan Allah menjamin surga baginya. Dan yang terakhir, Allah turunkan pada bulan suci Ramadan, yaitu disebut dengan nuzulul Quran. Maka dari itu 3 faktor ini yang menyebabkan Al-Quran itu menjadi mulia. Maka dari itu bulan Ramadan, di sana Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya ayat Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dan sebagai pembeda. Maka dari itu Allah katakan sebagai petunjuk, tentu di dalamnya ada konsep-konsep kehidupan yang telah Allah terangkan. Sebagai penjelas, apa yang masih ragu-ragu bagi kita Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Namun agar Al-Quran itu menjadi lengkap, maka disandingkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya dasar dalam Islam adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia yang penuh dengan kesalahan tidak bisa menerima Al-Quran dengan begitu saja. Namun hati kita terlebih dahulu harus kita bersihkan. Makanya Rasulullah mengatakan, al-insanu makanul khata' wa nisyan wa khairul khata' at-tawwabun. Manusia itu tempat kesalahan dan dosa dan lupa. Namun sebaik-baik kesalahan adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila telah ada titik hitam di dalam hati kita, sebanyak apapun itu, insyaallah apabila kita menjadi hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah hapuskan semua tinta hitam itu dari hati kita sehingga menjadi jernih lagi. Dan insyaallah Al-Quran yang kita terima, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita amalkan akan menjadi karakter dalam diri kita sehingga bisa menjadi hamba Allah yang Allah khususkan derajatnya di sisinya.
Saya sampaikan, kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk sekedar menjalankan 24 jam gitu saja. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang lebih baik daripada hari ini, daripada sebelumnya, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang sama saja antara hari ini dengan sebelumnya, maka dia adalah orang yang merugi. Namun barang siapa yang lebih jelek hari ini daripada hari sebelumnya, maka dia adalah orang yang celaka. Ini salah satu konsep kehidupan yang tertera di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk bingung bagaimana bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, bagaimana bisa menjalankan kehidupan ini dengan tuntunan Islam. Sudah Allah terangkan di dalam Al-Qurannya dan sudah Rasulullah jelaskan di dalam hadis-hadisnya yang jelas. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan, jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai hafalan, namun juga jadikan sebagai karakter di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah akan bisa melahirkan karakter yang soleh, dan insya Allah akan melahirkan pula generasi-generasi yang soleh. Dan generasi yang soleh ini akan melengkapi apabila ada kerusakan di dunia ini. Maka dari itu, salah satu penyebab adanya musibah di dunia ini bukan karena banyaknya kemaksiatan, namun karena diamnya orang yang benar. Maka dari itu, kita sebagai orang yang benar mengamalkan Al-Quran, namun juga memiliki mental yang bagus untuk bisa berdakwah kepada orang banyak. Yang belum di jalan yang benar, kita benarkan. Yang belum di jalan yang lurus, kita luruskan. Inilah peran terbesar kita sebagai umat Muhammad SAW yang telah dibekalkan, yang telah diwariskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, momentum Ramadan kali ini jadikan sebagai bahan kita untuk bisa mengaplikasikan apa evaluasi kita pada tahun-tahun sebelumnya, kita perbaiki dan kita tingkatkan di bulan Ramadan tahun ini dan seterusnya. Namun tentunya kita sebagai manusia memiliki hawa nafsu, dan setan selalu menghampiri kita dalam setiap kebaikan kita agar meningkatkan kebaikan tersebut. Namun kembali saya sampaikan, Al-Quran sebagai penguat kita dan hadis sebagai penguat kita juga. Maka sudah jelas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, Allah dan Nabi-Nya menjelaskan bagaimana konsep kehidupan yang benar bagi umat manusia, terkhususnya umat Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak mudah. Nabi Muhammad penuh perjuangan dalam memperjuangkan Al-Quran ini agar sampai kepada umatnya. Maka dari itu, tugas kita selanjutnya menghargai perjuangan Nabi kita Muhammad SAW sebagai khatimul anbiya wa sayyidul anbiya wal mursalin. Tentu jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Tanda meninggalkan Al-Quran bukan saja tidak membacanya, bukan saja tidak menghafalnya, namun dia membaca, dia menghafal, tapi tidak mengamalkannya dan tidak mendakwahkannya kepada orang lain. Maka yang diperlukan dalam perilaku kita, dalam amal baik kita, bukan hanya sekedar soleh dalam diri kita sendiri, namun juga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal. Maka dari itu, jangan pernah bosan-bosan kita untuk terus menyebar kebaikan, dan apabila nampak kemungkaran, silakan dicegah semampu kita. Insya Allah akan menjadi saksi ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Quran merupakan syafaat yang paling kuat nanti ketika kita di yaumil mahsyar. Karena Allah katakan, bagi siapa yang membaca Al-Quran, Rasulullah mengatakan, bagi siapa yang membaca Al-Quran, maka ya Al-Quran akan datang kepadanya sebagai syafaat, sebagai penolong baginya di yaumil mahsyar nanti. Ketika di yaumil mahsyar, matahari sangat dekat kepada kita, di padanya sangat luas, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan satupun dari manusia. Maka bagi siapa yang Allah izinkan baginya Al-Quran sebagai naungan dan syafaat baginya, maka dialah orang membaca Al-Quran, yang menghafalnya dan yang mengamalkannya. Tentunya tiga ini harus terus kita kaitkan agar kemuliaan Al-Quran itu dapat tersalur kepada kita. Dan tentunya kemuliaan Al-Quran yang bisa kita dapatkan dikarenakan Al-Quran itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang mulia. Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha mulia melalui perantara Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, Nabi yang paling mulia di antara seluruh Nabi dan Rasul, dan diturunkan pada malam bulan yang mulia. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kemuliaan Al-Quran adalah kita sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan, hendaknya usaha kita untuk selalu menjaga diri kita dari kemaksiatan dan kesalahan adalah dengan selalu mengaitkan diri kita dan pastikan yang di sekeliling kita adalah hal-hal yang mulia. Beramal dengan yang mulia. Berbicara dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh yang insya Allah akan menghasilkan pembicaraan yang mulia. Dan juga tentunya apa yang kita sampaikan adalah hal-hal yang mulia. Insya Allah kemuliaan itu akan mengalir kepada diri kita, hati kita menjadi mulia, sehingga apapun yang kita lakukan yang tampak oleh manusia dan Allah
akan menjadi mulia. InsyaAllah derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi mulia. Apabila telah mulia derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia pun akan memuliakan kita. Kembali saya sampaikan, apabila dunia telah kita raih, namun akhirat belum tentu mengikuti kita. Namun apabila akhirat telah kita raih, InsyaAllah dunia dan seluruhnya akan mengikuti kita. Maka dari itu, saya sampaikan, apabila kebaikan telah disampaikan kepada kita, telah sampai ke telinga kita, telah sampai di mata kita, maka hendaklah disampaikan kepada hati kita, akan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Maka karena apa? Karena setiap apa yang terjadi di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang telah kita terima tidak kita laksanakan, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa tidak kamu mengamalkannya? Aku telah menyampaikan. Mengapa kamu tidak mengamalkannya? Apa yang mau kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak mungkin kita berbohong sedangkan Allah Maha Tahu. Maka dari itu, apabila telah tertera kebaikan di dalam Al-Quran dan tertera kebaikan di dalam hadis sebagai konsep kehidupan kita yang saling melengkapi, maka jangan pernah ditinggalkan. Namun jangan hanya sekedar dihafal, sekedar dibaca, namun juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sudah dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.